Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kita Mutamimah Ajrumiyah jilid pertama tentang naib fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Babu naibil fa'ili. Bermula ini itu bab pada menjelaskan naib pengganti fa'il. Isim marfu' yang kedua. Isim marfu' pertama kemarin fa'il, yang kedua naib fa'il. Wa huwal ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar fa'iluhu wa uqima huwa maqamahu fasara marfu'an ba'da an kana mansuban wa umdatan ba'da an kana fudlatan. Wa huwa, dan bermula dianya naib fa'il itu al ismul marfu', isim yang dirafa'kan akan dia isim alladzi lam yuzkar, yang tidak disebutkan akan fa'ilnya isim. Wa uqima, dan didirikan akan dianya isim maqamahu, pada tempatnya fa'il. Fasara marfu'an, maka jadi ianya isim itu marfu' ba'da angkana, sesudah bahwa ada ianya isim itu mansub. Wa umdatan, dan jadi ianya isim itu umdah ba'da angkana, sesudah bahwa ada ianya isim itu fudlah. Jadi naib fa'il itu satu isim. Yang menjadi naib fa'il mesti isim, boleh isim apa aja. Lagi yang marfu', isim yang marfu', tanda rafa'nya terserah. Tanda rafa'nya waw kalau jamak mudzakkar, tanda rafa'nya alif kalau isim tasniyah, tanda rafa'nya dhammah kalau isim mufrad, tanda rafa'nya waw kalau asmaul khamsah, dan seterusnya. Isim yang marfu' yang tidak disebutkan akan fa'ilnya isim. Fa'ilnya enggak disebut. Naib fa'il itu pada dasarnya maf'ul. Maf'ul biasanya fa'ilnya disebut. Daraba Zaidun Amran, telah memukul oleh Sidid akan si Umar. Si Umar maf'ul bih. Maf'ul bih. Fa'ilnya yang mana? Zaidun. Telah memukul oleh Sidid akan si Umar. Yang pukul Sidid si Umar. Si Umar pak. Yang pukul si Umar Sidid. Sidid fa'ilnya. Sekarang naib fa'il isim marfu' yang fa'ilnya enggak ada. Dia maf'ul juga, cuma fa'ilnya enggak ada. Karena fa'ilnya enggak ada, makanya disebut pengganti fa'il nanti. Dia bertempat pada tempat fa'il. Wa uqimah huwa, dan didirikan akan dianya isim marfu' tersebut. Maqamahu, pada tempatnya fa'il. Satu isim marfu' yang tidak disebut fa'ilnya di belakang, justru isim tersebut diletakkan pada posisi fa'il. Berarti kita memahaminya pada dasarnya dia bukan pada posisi fa'il, tapi dia posisi maf'ul. Ada fa'il di belakang. Karena alasan tertentu, fa'ilnya dibuang, dia digeser ke belakang sedikit. Nanti kita lihat contoh. Fasara marfu'an, maka jadi ianya isim itu marfu'. Ba'da angkana mansuban, sesudah bahwa ada ianya isim itu mansub. Jadi naib fa'il asalnya mansub maf'ul. Kemudian fa'ilnya dibuang, isim tersebut diletakkan pada posisi fa'il, jadilah dia marfu'. Wa umdatan, dan jadi ianya isim itu umdah, jadi pokok dalam satu kalam. Ba'da angkana fudlah, sesudah ada ia itu fudlah. Tadinya maf'ul dia, kalau maf'ul fudlah. Karena bisa dibuang kadang-kadang. Nah, kalau fa'il umdah. Jadi karena dia berada pada posisi fa'il, sekarang dia kedudukannya umdah. Enggak boleh dibuang. Naib fa'il enggak boleh dibuang lagi sebagaimana fa'il. Oh ini. Fala yajuzu hazfuhu wa la taqdimuhu 'alal fi'li. Maka tidak bolehlah oleh buangnya naib fa'il, wala taqdimuhu, tidak boleh pula oleh mendahulukannya naib fa'il, 'alal fi'li, di atas fi'il. Jadi fi'il dulu baru naib fa'il. Sama seperti fa'il. Wa yajibu ta'nisul fi'li in kana muannasan, dan wajiblah oleh mentakniskan fi'il. Wajiblah oleh mentakniskan fi'il. Maksud mentakniskan fi'il, pada fi'il harus ada tanda ta'nisnya. In kana muannasan, jika ada ianya naib fa'il itu muannas. Bila naib fa'il muannas, berarti di fi'il ada tanda ta'nisnya. Contoh, duribat Hindun, dipukul orang akan si Hindun. Karena Hindun ini muannas, makanya duribat ada ta'nis yang sukun. Asalnya daraba Zaidun Hindan. Daraba Zaidun Hindan, memukul oleh Sidid akan si Hindun misalkan. Asalnya dia maf'ul. Kemudian dibuang Zaidunnya, Hindun diletakkan pada posisi Zaidun. Jadilah duribat Zaidun. Duribat Zaidun, artinya dimajuhulkan dulu duribanya. Contoh,
Dan seumpama iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncangkan akan bumi, zilzalaha akan segoncang-goncangnya. Yang jadi contoh di sini zulzila. Zulzila ini fi'il madhi bina majhul. Tugasnya merafa'kan naib fa'il, ardu naib fa'il. Jadi ardu di sini dianggap muannas, makanya ada ta ta'anis di zulzilat, bukan zulzila. Bagaimana kita cara mengetahui satu kalimat itu muannas sedangkan ardi nggak ada tanda muannasnya? Ta-nya nggak ada. Kelihatannya malah mudzakkar. Jadi bahasa Arab itu memang ada lafaz-lafaz yang kelihatan mudzakkar tapi dianggap muannas. Dari mana kita tahu? Kalau kita dalam Al-Qur'an berarti dengan sebab dhamir yang kembali kepadanya dhamir muannas. Kayak ini zilzalaha. Jadi ha kembali kepada bumi pakai ha berarti bumi muannas. Atau di fi'il kita lihat. Atau memang kita harus membaca kitab khusus yang membahas muannas dan muzakkar. Ada lafaz-lafaz tertentu yang kelihatannya muzakkar, ternyata orang Arab menganggapnya muannas majazi. Nah. Jadi kesimpulannya, karena maf'ul tadi berubah menjadi naib fa'il berada pada posisi fa'il, akhirnya kalau naib fa'il itu muannas, di fi'il harus ada tanda ta'anisnya. Jadi berlaku sebagaimana hukum fa'il di belakang. Nih. Wa yajibu alla yulhiqa alla yulhaqal fi'lu wa yajibu alla yalhaqal fi'la alamatu tasniyatin aw jam'in in kana musanna aw majmu'an. Dan wajiblah bahwa tidak terhubung akan fi'il oleh tanda tasniyah. Wajib oleh bahwa tidak terhubung akan fi'il oleh tanda tasniyah oleh tanda jamak ingkana jika ada ianya naib fa'il itu tasniyah atau majmu'an atau jamak. Sama seperti fa'il di belakang. Bila naib fa'ilnya tasniyah atau jamak, pada fi'il enggak perlu ada tanda tasniyah atau tanda jamak. Contoh, duriba zaidani, dipukul orang akan dua si zaid. Duriba fi'il madhi bina majhul, zaidani naib fa'ilnya, naib fa'il marfu' tanda rafa' alif karena isim tasniyah. Jadi fa'ilnya naib fa'ilnya tasniyah, di fi'il enggak ada tanda tasniyah, tetap duriba. Duriba zaiduna, dipukul orang akan banyak si zaid. Jadi duriba fi'il madhi majhul, zaidun naib fa'ilnya, naib fa'il marfu' tanda rafa' waw, jamak muzakkar, di duriba tetap mufrad. Wa yusamma aidan an-naiba anil fa'ili. Wa yusamma aidan an-naiba anil fa'ili. Memang judulnya naib fa'il tadi. Oh ini. Naib fa'il tadi judulnya. Jadi isim yang marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya. Isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa yusamma aidan, dan dinamakan akan dianya isim marfu' yang tidak disebutkan fa'il akan naibal fa'ili. Akan naiba anil fa'ili, naib daripada fa'il. Dinamakan akan dianya isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya, dinamakan akan naib daripada fa'il, pengganti fa'il, karena dia berada pada posisi fa'il. Wa hadhil ibarah li Ibni Malik wa hiya ahsanu wa ahsar. Dan bermula ini ibarat. Ini ibarat yaitu naib anil fa'ili. Itu li Ibni Malik, itu milik Ibni Malik. Wahia, dan bermula dianya ini ibarat itu ahsan lebih bagus, wa akhsar dan lebih ringkas. Jadi kalau dalam kitab ini mungkin bukan naib fa'il namanya. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluh. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, tapi kalau Imam Malik menyebutkan naib fa'il, pengganti fa'il, dan ibarat itu lebih bagus dan lebih ringkas. Lebih ringkas. Lafadznya jadi hemat. Wa yusamma fi'luhu fi'lal mabniyya lil maf'uli. Dan dinamakan akan fi'ilnya naib fa'il. Ini naib fa'il ada fi'il di belakang. Wa yusamma fi'luhu, dan dinamakan akan fi'ilnya naib fa'il akan fi'lal mabniyya, fi'il yang dibinakan akan dianya fi'il bagi maf'ul. Wal fi'lal majhula, dan akan fi'il yang majhul. Wal fi'lal ladzi lam yusamma fa'ilu, dan akan fi'il alladzi yang tidak disebutkan akan fa'ilnya fi'il. Jadi naib fa'il itu tentu ada fi'il di belakangnya. Fi'il yang merafa'kan naib fa'il disebut fi'il bina maf'ul.
Fi'il bagi bina maf'ul. Ada juga yang menyebutnya fi'il majhul. Jadi fi'il bina maf'ul tugasnya merafa'kan naib fa'il. Fi'il bina majhul tugasnya merafa'kan naib fa'il. Atau fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya juga merafa'kan naib fa'il. Banyak istilahnya. Sebagaimana di bab fa'il, berarti yang merafa'kan fa'il itu fi'il ma'lum atau fi'il ma'ruf. Kalau fi'il mabni lil maf'ul, fi'il majhul, fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya tugasnya merafa'kan naib fa'il. Ini sekarang cara kita membuat fi'il majhul. Cara membuat fi'il majhul biar bisa merafa'kan naib fa'il. Fa in kana al-fi'lu madiyan dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Maka jika adalah fi'il itu fi'il madhi. Bila fi'il yang pengen kita jadikan fi'il bina majhul, fi'il madhi, niscaya didomahkan akan awalnya fi'il dan dikasrahkan akan ma sebelum akhirnya fi'il. Didomahkan awalnya fi'il, dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Doroba, doroba, doroba. Maka jika adalah fi'il itu madhi, didomahkan awalnya dari itu. Dikasrahkan huruf sebelum akhir. Duri. Jadi riba. Kalau fi'il madhinya 4 huruf, nanti mungkin ada di depan. Wa in kana mudhari'an dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dan jika adalah fi'il itu mudhari', niscaya didomahkan awalnya fi'il dan difathahkan akan ma akan huruf sebelum akhirnya fi'il. Jika fi'il yang pengen kita robah menjadi fi'il majhul, fi'il mudhari', caranya dhammah awalnya, fi'il mudhari'nya kita dhammah awal, kita fathahkan huruf sebelum akhirnya. Contoh duriba. Tadi daraba, fi'il madhi di dhammah awal dikasrah huruf sebelum akhir, yaitu ra, jadi duriba. Duriba zaidun. Tadi yadribu, yadribu. Didomahkan awal, difathahkan huruf sebelum akhir, jadi yudrabu zaidun. Fa in kana al-madhi mabdu'an bita'in zaidatin dhamma awwaluhu wa sanihi. Maka jika adalah madhi itu dimulai dengan ta zaidah, ta tambahan. Maka jika adalah fi'il madhi itu dimulai dengan ta zaidah, ta yang lebih. Niscaya didomahkan awalnya madhi dan yang keduanya. Niscaya didomahkan awalnya madhi dan huruf yang keduanya. Jadi bila fi'il madhi yang pengen kita jadikan fi'il majhul itu lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf gitu. Ada ta misalkan di awalnya atau apapun. Caranya didomahkan awalnya dan huruf kedua. Ta'allama. Ta'allama. Jadi didomahkan huruf pertama dan huruf kedua. Dikasrahkan huruf sebelum akhir. Jadi tu'un 5. Ta'allama jadi tu'un 5. Tadoraba jadi tuduriba. Ini waw tadinya alif. Tadoraba. Nah coba karena sebelum alif tadi jadi dhammah, alif dirubah jadi waw. Jadi tuduriba. Wa in kana mabdu'an bihamdati waslin dhamma awwaluhu wa salisuhu. Dan jika ada ianya fi'il madhi itu dimulai dengan hamzah wasal. Jika adalah fi'il madhi itu dimulai dengan hamzah wasal, niscaya didomahkan awalnya madhi dan yang ketiganya. Bila fi'il madhi yang pengen kita robah jadi fi'il majhul, ada hamzah wasal di awalnya. Kita domahkan hamzah wasal. Kemudian huruf ketiga juga kita domahkan. Contoh intolaka. Intolaka huruf ketiganya to, awalnya hamzah. Jadi untulika. Istakhraja, ustukhrija. Mudahnya begini. Bila fi'il ma'ruf mau kita robah menjadi fi'il majhul, caranya dhammahkan huruf awalnya, kasrahkan huruf sebelum akhir. Itu tadi di sini. Kaidah yang paling lengkap cara merubah fi'il madhi ma'ruf menjadi majhul yaitu dhammahkan awalnya madhi dan jangan begitu begini. Caranya kasrahkan huruf sebelum akhir madhi dan dhammahkan semua huruf yang berharokat sebelumnya. Itu udah ringkas banget. Caranya
Cara merubah fi'il ma'ruf menjadi fi'il majhul kalau madhi, kasrahkan huruf sebelum akhir dan dhammahkan semua huruf yang berharokat sebelumnya. Gitu, udah lengkap. Doroba, kasrahkan sebelum akhir yaitu ra. Dhammahkan huruf sebelum ra-nya. Jadi duri. Baik 3 huruf, 4 huruf atau 5 huruf. Gitu aja kaedahnya. Istakhraja asalnya. Istakhraja. Kasrahkan huruf sebelum akhir yaitu ra. Kemudian semua huruf yang berharokat sebelumnya dhammahkan semua yaitu hamzah, is, dan ta. Jadi ustuh. Ya. Intolaka, untulika. Udah lengkap. Kasrahkan huruf sebelum akhir madhi, dhammahkan semua huruf yang berharokat sebelumnya. Sudah jadi fi'il madhi bina majhul. Wa in kana al-madhi mu'tallal aini falaka kasru fa'ihi fatasiru ainuhu ya'an. Dan jika adalah madhi yang pengen kita robah jadi majhul, itu mu'tal ain. Ada huruf ilat di innya. Dan jika adalah madhi itu mu'tal ain falaka, nisya maka boleh bagimu itu kasru fa'ihi, mengkasrahkan fa-nya madhi, fatasiru ainuhu ya'an, maka jadilah innya itu, atau fatusayyiru ainahu ya'an, maka engkau jadikan akan innya madhi akan ya. Contoh, qila, bi'a. Asalnya qala, qawala. Cara memajhulkannya, dhammah awal, kasrah barang sebelum akhir. Quwila. Berarti quwila, qula mestinya. Qula. Tapi karena dia mu'tal, boleh kita kasrahkan fa-nya. Jadi qiw. Jadi qiwila, kan susah banget, qiwila. Jadi akhirnya waw itu dirubah menjadi ya. Maka jadilah in fi'ilnya menjadi ya, asalnya waw. Jadi qila dan bi'a. Walaka ismamul kasratid dhammata. Dan boleh bagimu oleh mengismamkan kasrah akan ke dhammah. Mengismamkan kasrah akan ke dhammah. Maksud ismam mencampur kasrah ke dhammah. Ini ada. Wa huwa khalqul kasrati bi syai'in min sautid dhammati. Dan bermula dianya ismam itu mencampur kasrah dengan sesuatu daripada suara dhammah. Jadi di dalam kasrah ada sedikit suara dhammah. Ini saya juga kurang paham, ini yang ahli qiraah ini. Bagaimana cara baca qila, qiula misalkan. Qiula seolah-olah ada bunyi dhammahnya. Qiula. Ini cara baca qiraah. Jadi dianya ismam itu khaltul kasrah, mencampurkan kasrah dengan sesuatu dari suara dhammah. Dalam kasrah qi tadi kita tambahin dhammah sedikit. Qiula. Kayak ada bunyi-bunyi waw itu. Itu cara bacanya, tanya kepada ahli qiraah. Walaka dhammul fa'i, dan boleh bagimu oleh mendammahkan fa. Fatasiru ainuhu wawan sakinatan, maka jadilah innya fi'il itu waw yang sukun. Tadi di atas boleh dikasrahkan in, boleh juga didhammahkan fa, bukan in, fa. Tadi di atas boleh dikasrahkan fa. Kalau dikasrahkan fa berarti innya dari waw menjadi ya, qila. Asalnya kiwila. Boleh juga mendammahkan fa. Kalau mendammahkan fa berarti jadilah innya waw yang sukun. Innya menjadi waw sukun. Contoh, qula. Boleh juga qula bu'a. Kalau qula memang asalnya quila. Nah, jadi sukun waw, jadi qula. Kalau bu'a asalnya buyi'a. Karena kita dhammahkan fa-nya bu, ya-nya dirubah menjadi waw. Jadilah bu'a. Nah, begitu. Ini nggak ada tulisannya, susah, nggak bisa ditulis. Nah, mungkin sampai di sini dulu separuh karena panjang ini. Insya Allah akan saya lanjutkan. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.